Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. How are you today? I hope all of you always fine, happy, and healthy condition. Miss Ati here is also fine too. Now we are at the third chapter of the semester. At this chapter, we are going to learn about date, ordinal number, and invitation. Well, let's begin our lesson by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah Bu Ati sampaikan, kali ini kita akan belajar tentang tanggal atau bagaimana membaca tanggal dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ordinal number, dan yang ketiga adalah invitation atau undangan. Are you ready, class? Okay, please open your book at page 14. Okay, student, do you still remember the name of month of a year? Baiklah, ayo kita sama-sama mengingat kembali nama-nama bulan dalam satu tahun dalam bahasa Inggris. Kalian tentunya masih ingat ya, karena ini pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Oke, kita baca bersama-sama yuk. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke, good. Nah, anak-anak, itu adalah nama-nama bulan dalam satu tahun. Nah, kita lihat selanjutnya ada contoh kalender. Nah, di dalam kalender ini kita bisa melihat kalender hari ini ya, tanggal 26 September tahun 2020. Lalu bagaimana cara membaca kalender itu dalam bahasa Inggris? Yuk kita latihan bersama-sama. What date is it today? Tanggal berapa hari ini? It is September to the 26th 2020. Maaf, Bu Ati ulangi. It is September the 26th 2020. Kita bisa perhatikan pada kalender di angka 26 ada simbol TH. Kalian tahu maksudnya? Ya, karena itu adalah merupakan urutan tanggal dalam satu bulan. Angka dengan simbol seperti itu bisa kita sebut sebagai ordinal number. Apa itu ordinal number? Ordinal number is a number that shows the order or position of something in a series. Jadi ordinal number itu berarti angka yang menunjukkan urutan atau posisi dari suatu rangkaian. Biasanya ditulis dengan simbol-simbol ST, ND, RD, atau TH. Contohnya, 1 dengan simbol ST dibaca first, artinya ke satu atau pertama. Kemudian second, artinya kedua. Third, ketiga. Fourth, keempat, dan seterusnya. Nah, ada satu hal yang perlu kita ingat untuk penggunaan ordinal number ini, yaitu biasa digunakan seperti pengertiannya ya, digunakan sebagai urutan atau posisi. Kita bisa lihat contohnya, contoh dalam kalimat. Yang pertama, February is second month in a year. Februari adalah bulan kedua dalam setahun. Kemudian contoh yang kedua, today is Monday, 18th of September 2015. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 18 September 2015. Nah, anak-anak, ada hal penting yang harus kita ketahui tentang penggunaan simbol ST, ND, RD, dan TH ini. ST itu digunakan untuk bilangan yang berakhir dengan angka 1, kecuali 11. Contohnya 1, 21, 31, 41, dan seterusnya itu menggunakan simbol ST. Kemudian yang kedua, ND digunakan untuk bilangan yang berakhir dengan angka 2, kecuali 12. Misalkan saja 2, 22, 32, 42, dan seterusnya itu menggunakan simbol ND. Kemudian yang ketiga, RD digunakan untuk bilangan yang berakhir dengan angka 3, kecuali 13. Contohnya 3, 23, 33, 43, dan seterusnya. Itu menggunakan simbol RD.
Kemudian TH itu digunakan untuk bilangan selain yang memiliki ketiga kondisi di atas. Jadi TH ini digunakan untuk bilangan-bilangan yang tidak berakhiran dengan 1 kecuali 11, yang tidak berakhiran dengan 2 kecuali 12, yang tidak berakhiran dengan 3 kecuali 13. Jadi semuanya memakai TH selain ketiga kondisi tersebut. Misalkan angka 4, angka 5, angka 6, kemudian 11, 12, 13, 25, 46 dan sebagainya dan seterusnya itu menggunakan simbol TH. Nah, kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 14, di situ sudah ada contoh angka dengan simbol beserta cara membacanya. Kalian bisa mempelajari di halaman 14. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Kita ada contoh kalender lagi. Yuk, kita ucapkan bersama-sama. Kita baca bersama-sama kalender yang ada di layar. Oke, yang pertama, tanggal 1 Agustus 2020 kita bisa mengucapkan It is August the 1st 2010. Kemudian yang kedua, it is March the 22nd 2020. Nah, untuk contoh-contoh yang lain kalian bisa melihat di halaman 16 dan juga 17. For another example, you can practice it at page 16 and 17. Nah, bagaimana anak-anak tentang ordinal number dan juga membaca tanggal? Sudah bisa dipahami ya. Nah, kalau begitu, mari kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang invitation atau undangan. Nah, di layar kalian bisa melihat ada sebuah contoh undangan. Di situ ada undangan ulang tahun dari Anton yang ditujukan kepada semua temannya. Nah, Anton ini mengundang teman-temannya untuk datang ke pesta ulang tahunnya pada hari Sabtu tanggal 10 November tahun 2014 jam 3 sore di Pahlawan Hotel. Nah, pernahkah kalian mengundang teman-teman kalian? Apa itu undangan? Apa kalian tahu? Nah, undangan itu adalah ajakan verbal maupun tertulis yang meminta seseorang untuk pergi ke suatu tempat atau untuk melakukan sesuatu. Kita bisa mengundang dia untuk datang di acara ulang tahun misalkan, atau mengajak nonton, mengajak makan bersama dan sebagainya. Nah, untuk menyampaikan sebuah undangan, kita bisa menggunakan beberapa kalimat atau contoh kalimat untuk mengundang seseorang. Kita bisa menggunakan will you come to my party? Atau bisa juga dengan menggunakan I'd like you to come to my party. Atau will you come with me? Nah, itu ada beberapa contoh kalimat untuk mengundang seseorang. Nah, ketika kita mendapatkan undangan, kita bisa saja menerima undangan tersebut atau menolaknya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk menerima atau menolak? Kita bisa menggunakan beberapa contoh kalimat berikut ini. Nah, untuk menerima undangan, contoh kalimatnya adalah yes, I will. Kemudian, thanks, that sounds nice, atau bisa juga dengan sounds is great, boleh. Kemudian, yes, with pleasure, ya, dengan senang hati. Itu adalah beberapa contoh kalimat untuk menerima undangan. Nah, apabila kita menolaknya, kita bisa juga menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat berikut ini. Oh, I'd like to, but I can't. I'm sorry I can't. Maybe next time, nah dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat untuk menolak undangan. Kalian juga bisa melihat percakapan atau contoh percakapan bagaimana cara menerima atau menolak undangan. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 21. Di situ ada 4 contoh percakapan, di mana nomor 1 dan 2 itu adalah percakapan untuk menerima undangan, sementara untuk yang nomor 3 dan 4 itu adalah contoh percakapan menolak undangan. Nah, kalian bisa membacanya, kalian bisa mempraktekannya dengan orang tua kalian, dengan kakak atau adik kalian. Nah, anak-anak, Bu Ati rasa untuk pelajaran kali ini cukup sekian, tapi sebelum Bu Ati tutup, ada tugas untuk kalian. Nah, tugasnya adalah yang pertama, kerjakan
tugas halaman 18 buku paket yang writing. Kemudian yang kedua, kerjakan tugas halaman 21 buku paket writing. Nah, tulis jawaban kalian di lembar kerja. Kerjakan tugas kalian dengan baik ya. Nah, anak-anak, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa menambah pengetahuan kita, dan menambah pemahaman kita. Buat cukupkan sekian, jangan lupa sholat tepat waktu, rajin tadarus Al-Quran, rukun dengan adik kakak, semangat membantu orang tua di rumah, dan tetap semangat belajar. Semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Oke, buat diakhiri, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.